Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ekskavanda Tanjung. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan suatu pemaparan terkait sampling tingkat pendapatan pekerja informal di DKI Jakarta pada tahun 2023. Sedangkan untuk uh, portofolio ini ditujukan untuk pemenuhan tugas dari Sekolah Data Pacman. Oke, kita mulai saja untuk introduction dan background-nya. Jadi, gaji pekerja di informal di Jakarta sering menjadi masalah karena tidak memiliki hak dan perlindungan yang sama seperti pekerja informal. Beberapa masalah utamanya adalah gaji yang tidak memadai, tidak terdapat jaminan sosial, lalu tidak ada hak pekerja dan stabilitas kerja yang tidak terjamin. Lalu terdapat juga diskriminasi. Hal tersebut bisa dilihat dengan ketimpangan antara pendapatan dari pekerja informal dan pekerja formal di Jakarta. Berdasarkan dari data dari BPS, kita bisa lihat bahwa terdapat ketimpangan antara UMR atau upah minimum regional dan UMP, upah minimum provinsi, sebagai gaji atau standar pendapatan minimum yang baiknya didapatkan oleh setiap pekerja untuk bisa bertahan hidup di suatu daerah. Jadi untuk UMR dan UMP Jakarta pada tahun 2023 sendiri berkisar di antara 4,9 juta rupiah atau naik 5,6% year on year dari tahun sebelumnya, yaitu 4,6 miliar, 4,6 juta rupiah per bulan. Dan ini merupakan data dari BPS untuk tahun 2021, di mana mereka membuat stratifikasi untuk tingkat pendidikannya dari tidak pernah sekolah, SD, SMP, dan SMA ke atas untuk pekerja informal dengan dibagi ke masing-masing kabupaten atau kota. Di sini bisa kita lihat untuk rata-ratanya dari masing-masing strata tersebut kita dapatkan berada di range 2,1 juta sampai 2,9 juta dengan rata-rata 2,6 juta. Hal ini bisa kita lihat bahwa terjadi kesenjangan antara upah minimum regional yang terdapat di Jakarta dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan oleh rekan-rekan pekerja informal. Oke, ini bisa kita lihat dari data BPS tahun 2021, perbandingan antara pekerja yang ada di Jakarta, baik yang formal dan informal, bisa kita lihat untuk pekerja formal 2,9 juta dan informal 1,8 juta dengan total 4,7. Jadi data-data ini nanti akan kita gunakan sebagai prior knowledge untuk melakukan proses sampling sebagai langkah untuk mengetahui ke depannya parameter populasi untuk nilai dari pendapatan untuk pekerja informal. Oke, kita masuk ke rancang sampling. Jadi di sini kita lihat ada populasi. Populasinya sendiri adalah seluruh kabupaten kota di DKI Jakarta untuk masing-masing strata tadi, lalu ada kecamatan, lalu ada populasi tahap 3 untuk langsung ke pekerja informalnya. Untuk populasi targetnya adalah pekerja informal yang ada di DKI dengan kerangka sampel berdasarkan data BPS tahun 2021. Lalu untuk unit samplingnya, kita menggunakan unit pertama, kedua, dan ketiga, kabupaten, kecamatan, dan pekerja nanti akan distratifikasikan berdasarkan kepada tingkat pendidikannya. Lalu untuk unit observasinya, unit observasi yang kita gunakan adalah pekerja informal di Jakarta dengan unit analisis, yaitu kita juga menggunakan tingkat pendapatan dari pekerja informal di Jakarta dengan karakteristik yang kita teliti adalah tingkat pendapatan dengan estimasi yang kita butuhkan adalah rata-rata, proporsi, dan nanti total pendapatannya. Lalu metode sampling yang digunakan, karena di sini kita lihat terdapat jenjang, kita akan menggunakan metode multi-stage sampling dengan beberapa tahapan, yaitu pertama ada stratifikasi untuk tingkat pendidikannya, seperti yang tadi sudah dipaparkan di prior knowledge-nya. Lalu ada juga sertifikasi untuk kabupaten atau kota, di mana terdiri dari 6 kabupaten kota di Jakarta, ada Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Lalu nanti di situ akan kita cluster lagi ke masing-masing kecamatannya, yaitu masuk ke tahap selanjutnya untuk cluster sampling tahap 1, dan nanti selanjutnya akan kita ambil sampel berdasarkan simple random sampling. Bisa dilihat di sini untuk mekanisme diagram alurnya dari tingkat tidak sekolah, lalu SD, SMP, dan SMA ke atas. Lalu untuk langkah-langkah pengambilan sampelnya, seperti yang tadi saya paparkan, jadi tahap pertama adalah kita melakukan stratifikasi untuk tingkat pendidikan, di mana kita dapat juga data dari BPS terkait tingkat pekerja informal untuk masing-masing strata pendidikannya. Di sini kita bisa lihat untuk tingkat proporsinya. Digunakan persamaan berikut, NH sama dengan N kecil dikali NH kecil dikali per N untuk mendapatkan proporsi allocation untuk masing-masing strata. Lalu dengan variable cost yang sudah kita nanti akan kunci, karena ini merupakan rancang sampling, kita dapat mengestimasi kira-kira berapa fixed cost-nya, lalu berapa cost untuk primary sampling unit, dan cost untuk secondary sampling unit terpilih. Dan nanti kita akan menggunakan persamaan ini, M optimum, untuk mendapatkan nilai nanti N atau jumlah dari sampel yang nanti akan kita gunakan. Jadi tahapan yang pertama kita akan mencari dulu nilai variansi dari pendapatan terhadap new-nya. Jadi nanti untuk masing-masing kabupaten kota, baik dari Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, sampai Jakarta Utara, kita akan cari variansinya terhadap mean-nya untuk mendapatkan
nilai dari variansinya. Lalu nanti kita bisa mendapatkan sigma B kuadrat dan sigma W kuadrat berdasarkan rumus ini, didapatkan sesuai dengan nilai yang tertera di layar. Lalu selanjutnya, dengan asumsi nilai fixed cost-nya ada 5 juta untuk gaji pegawai survei, lalu kita asumsikan juga nilai C1 dan C2 untuk PSU dan CSU adalah 100.000. Ini merupakan nilai yang cukup tinggi. Kita masukkan worst case saja dengan asumsi nilai M adalah 1.000 untuk data prior, karena di sini kita belum mendapatkan nilai data prior untuk sampling M yang digunakan, jadi kita asumsikan 1.000, didapatkan M optimumnya adalah 0,93, di mana nanti ini akan kita lanjutkan untuk mencari nilai C, di mana C ini kita akan mendapatkan total cost-nya, dan dari yang kita hitung terdapat nilai total cost adalah 105,600 juta. Ini merupakan cost yang masih reasonable untuk sampling yang dilakukan oleh BPS. Lalu kita bisa menggunakan variabel-variabel tersebut untuk mencari nilai N. Kita masukkan persamaan ini, di mana C dikurangi C0 per C plus C2 dikali M optimum. Dan nanti akan didapatkan nilai sampel total yang diperlukan dari 526 sampel secara total. Lalu untuk sampel ini kita akan presentasikan berdasarkan data prior yang tadi telah dipaparkan. Nanti akan didapatkan total sampel untuk masing-masing strata pendidikan, baik tidak sekolah, SD, SMP, dan SMA, didapatkan seperti di layar 56, 70, 32, dan 368 untuk masing-masing strata pendidikan. Lalu untuk tahapan selanjutnya, kita akan melaksanakan stratifikasi lagi untuk tiap-tiap kabupaten dengan persamaan yang sama. Dan ini kita dapatkan juga persentase berdasarkan data BPS untuk masing-masing kabupaten. Lalu nanti kita bisa kalikan nilai proporsi tadi terhadap jumlah sampelnya dan didapatkan total sampelnya seperti yang ada di layar. Dengan total sampel tadi 526, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya untuk stage 3, yaitu cluster sampling, di mana kita akan melakukan cluster sampling di tingkat kecamatan. Kita akan mencari nilai dari N kecil atau nilai dari PSU sampel atau primary sampling unit, di mana kita membutuhkan nilai N atau jumlah banyaknya PSU di populasi atau jumlah total kecamatan di tiap kabupaten. Lalu kita mencari juga sigma C kuadrat, yaitu variansi dari total sampel, lalu B itu adalah bound of error. Di sini kita asumsikan bound of error-nya adalah 15 juta rupiah dengan jumlah sampling dalam SSU atau MI adalah tadi sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya, jumlah sampel yang kita hitung. Di sini kita bisa lihat, kita hitung untuk masing-masing kabupaten didapatkan untuk tahun 1000, N-nya 0, kita bulatkan 1 karena tidak mungkin klasternya 0. Lalu kita lanjut ke Jakarta Selatan, kita masukkan nilainya dapat 6, lalu Jakarta Timur ada 9 klaster, lalu Jakarta Pusat ada 1, Jakarta Barat 4, dan Jakarta Utara 5. Nah, dari tahapan itu kita akan coba untuk membagi terhadap masing-masing kecamatan. Jadi untuk Kepulauan Seribu tadi karena ada N-nya adalah 1 kecamatannya, jadi total sampelnya 1, jadi per kecamatan kita hanya ambil 1. Lalu untuk Jakarta Selatan karena tadi N yang dibutuhkan atau N kecil atau PSU dari sampelnya adalah 6, maka nanti akan kita bagi, karena hitungan tadi 12, akan dibagi 22 untuk per kecamatan. Begitu juga selanjutnya. Jadi ini merupakan nilai yang kita bagi secara merata, baik nanti ada yang kita sesuaikan dengan jumlah totalnya. Lalu untuk selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan rincian sasarannya untuk masing-masing kecamatan, nanti akan di sampling berapa, kita akan merancang juga untuk metode pengumpulan data. Jadi untuk metode pengumpulan data ini kita menggunakan online messenger atau menggunakan telepon, karena ini merupakan suatu yang lebih murah. Karena di Jakarta sendiri tingkat berdasarkan BPS tingkat penggunaan smartphone-nya sudah mencapai 84,32%. Jadi dirasa penggunaan metode ini cukup efektif untuk dilakukan di Jakarta. Hal yang perlu diperhatikan untuk pengumpulan datanya adalah validitas dari sampelnya diharapkan benar-benar bisa mewakili populasi, lalu kemampuan dari interviewernya harus mampu untuk mengelola wawancara telepon. Selanjutnya ada komponen biaya yang tadi telah dibahas, lalu kemungkinan responden yang tidak tersedia dan keabsahan jawaban, karena ada kemungkinan jawaban tersebut tidak akurat. Selanjutnya setelah kita lakukan interview, kita asumsikan kita sudah selesai melakukan interview kepada setiap sampel-sampel yang tadi kita sudah petakan. Karena keterbatasan waktu, maka kita akan langsung untuk melaksanakan estimasi parameter dari hasil yang telah kita lakukan. Karena data-data tersebut belum kita dapatkan, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait cara bagaimana untuk mencari nilai dari masing-masing parameternya. Jadi yang pertama untuk mencari estimasi unbiased total populasi atau total populasi dari tingkat pendapatan adalah menggunakan rumus berikut, yaitu sama dengan M besar I dibagi M kecil I dikali sigma dari YI J, di mana dengan estimasi unbiased dari total populasi didapatkan nilai tau, yaitu N besar per N kecil atau PSU populasi per PSU sampel dikalikan dengan total Y, di mana variansinya dapat dihitung dengan persamaan berikut, di mana var T adalah N dikali dalam kurung N min N dikali SU kuadrat per N ditambah N per N dikali sigma dari M besar dikali M kecil dikurangi N kecil dikali SI kuadrat per N. Didapatkan juga SI dan SU-nya berdasarkan rumus di bawah, dan untuk mencari persamaan rata-ratanya, min-nya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu 1 per N dibagi dengan YI atau N sampel, jumlah sampel dibagi dengan tadi total dari populasinya, seperti itu. Lalu kita bisa juga mendapatkan R atau rasio dari estimator menggunakan rumus berikut. Dan nanti pada akhirnya kita juga dapat mendapatkan nilai variansinya menggunakan rumus di bawah. Lalu selanjutnya kita akan coba analisis terkait hasil dari
sampling atau rancang sampling yang kita lakukan. Jadi bisa dilihat di sini player knowledge itu sangat dibutuhkan dalam proses sampling karena dengan player knowledge itu kita bisa mengestimasi atau kira-kira mendapatkan data atau cara bagaimana untuk mendapatkan sampling yang benar. Lalu selanjutnya kita menggunakan multi-stage sampling pada analisis ini, di mana terdapat tadi sertifikasi 2 kali, cluster sampling dan SRS untuk tingkat paling bawah. Selanjutnya tadi didapatkan 520 sampel yang tergolong masih masuk akal dengan biaya yang dikeluarkan 105.600.000 yang terdiri dari 5 juta fixed cost dengan biaya SSU dan PS untuk masing-masing surveinya ada 100.000 per sampel, di mana ini masih tergolong affordable untuk instansi pemerintah. Namun ini biaya ini masih bisa dipress karena kita bisa tahu biaya telepon sekarang tidak mencapai angka tersebut ya, tidak mencapai 100.000, mungkin bisa turun 70-80% dari total 100.000 tadi. Lalu untuk melaksanakan sampel ini kita tadi menggunakan metode telepon karena ini merupakan metode yang fleksibel. Mungkin saya rekap sedikit untuk keunggulan dari rancang sampling ini adalah sertifikasi sampling jelas sehingga dapat dilakukan inferensi juga untuk masing-masing kabupaten atau kota. Lalu multi-stage sampling ini relatif lebih murah dan efisien dibandingkan SRS karena target populasinya besar dan tersebar dari segi geografi. Dan metode ini tergolong fleksibel menggunakan metode sampling apapun. Sedangkan untuk kelemahannya dibanding SRS diperlukan sampel size yang lebih besar pada multi-stage sampling untuk memperoleh statistical inference yang sama. Lalu untuk pemilihan metode sampling terbaik di setiap stage itu subjektif sehingga perlu alasan yang jelas untuk menghindari pengambilan keputusan yang bias. Dan terakhir adalah dapat menyebabkan sampel tidak representatif karena sebagian besar populasi mungkin tidak terpilih dalam pengembangan populasi berpotensi mengarah ke bias, under coverage, dan bias terseleksi. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa melakukan sampling menggunakan 526 sampel dengan stratifikasi berdasarkan tempat tinggalnya atau multi-stage sampling dengan biaya yang dikeluarkan adalah 105.600.000 dan masih dapat dioptimasi lagi biaya tersebut. Lalu sampling digunakan metodenya penelpon, lalu dengan keuntungannya metode ini murah dan efisien untuk target populasi yang tersebar secara geografis, dan kekurangannya adalah butuh sampel size yang besar dan terdapat potensi bias akibat sampel yang tidak representatif. Oke, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.